Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Waqad qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala babu ma yaquluhu inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu. Yustahabbu ay yaqula a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Thumma yaqulu bismillah wa yuqaddimu rijlahu al-yumna fid dukhuli wa yuqaddimu al-yusra fil khuruji wa yaqulu jami'a ma dzakarnah illa annahu yaqulu abwaba fadlik badalu rahmatik. Nah, alhamdulillah, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama berkumpul, bermuajahah, bermujalasah di dalam kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilah yang terbesar untuk kita mencapai ridha Allah adalah kita menuntut ilmu, ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang menuntut ilmu, ya, satu bab saja, maka itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita melanjutkan kajian kita, para hadirin rahimakumullah, tentang apa saja yang dikatakan ketika orang masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid, ya. Ini pernah kita jelaskan bahwa thariqah yang betul, thariqah yang sahihah, yang benar adalah thariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah jalannya Rasulullah, ya. Bagaimana jalannya Rasulullah? Nah, itu, ya, sebagaimana yang disebutkan para alim ulama di dalam kitab-kitab mereka, ya. Maka kita ketika mendapatkan satu amalan yang kita belum tahu sumbernya, maka kita boleh tawakuf. Kita boleh tidak mengamalkan sampai kita mengetahui dalilnya. Atau kita mengambil ilmu dari seorang alim yang kita percaya ilmunya, lalu kita mengamalkannya tanpa tahu dalil, itu sudah cukup, ya. Karena orang awam tidak dipaksa untuk memahami dan mengetahui dalilnya, ya. Cukup buat mereka mengamalkan tanpa mesti tahu dalil. Tapi orang yang sempurna, ya, tidak akan puas dengan itu. Mereka pasti mencari dan menggali kira-kira apa dalilnya, apa hukumnya dari tiap apa yang mereka kerjakan, ya. Nah, inilah kita membahas tentang kesunnahan atau bacaan apa saja yang disunnahkan ketika kita pengen masuk ke masjid. Yustahabbu, disunnahkan, ya, dianjurkan, ayyakula, mengucapkan a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, ya. Jadi kalau masuk masjid kita berlindung kepada Allah, ya. Kenapa? Di rumah Allah. Kenapa? Karena kita khawatir berlaku salah di dalam masjid, ya. Kita kalau salah di rumah orang, malu kita. Salah di rumah pejabat, malu kita. Bagaimana salah di rumahnya Allah? A'dhamu zamban, lebih besar dosanya, ya. Lebih besar dosanya berbuat salah di rumah siapa? Rumah Allah. Makanya mesti kita hati-hati, ya. Wa biwajhil karim, aku berlindung
dengan Allah yang mulia, wa sultanihil qadim, kerajaan yang qadim, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Alhamdulillah. Ini ada selipan kata alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah ketika masuk masjid? Kita bersyukur sami Allah, di tengah banyak orang kakinya tidak sampai ke masjid, kita bisa sampai ke masjid. Ya. Karena langkah kaki kita ke masjid, dari rumah ke masjid, itu merupakan taufik dari siapa? Dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Berapa banyak orang yang naik gunung sampai Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Salak, manjat ribuan ya, meter ya, sekian kilometer sanggup, tapi berangkat dari rumah ke masjid yang cuman beberapa langkah kagak sanggup. Hadirin, ini taufik mahal dari Allah ya. Makanya kita mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, ya, limpahilah rahmat dan keselamatan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarganya Nabi Muhammad ya. Jadi kalau ngomongin ali sama ahli itu beda ya. Kalau ahli itu keluarga min jihatin nasab ya. Makanya ahlul bait adalah orang-orang yang merupakan keluarga Nabi dari sisi nasab. Tapi kalau pakai ali, nah itu lebih luas lagi ya. Dia bisa min jihatin nasab dan juga ya min jihatil hasab atau sanad ya. Makanya kita ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu kita masuk Pak itu ya. Kita masuk ke dalam ali Muhammad. Kenapa? Dalam sebuah riwayat ya, yang namanya keluarga Nabi, kullu manittaqo, setiap orang yang bertakwa adalah keluarganya Rasulullah. Jadi kalau kita pengen jadi keluarga Nabi, tapi kita nggak punya nasab ke Nabi, bukan Habsyi, bukan Segaf, bukan Haddad, maka kita bisa masuk ke dalam daftar list keluarga Nabi, asal syaratnya apa? Bertakwa. Ya. Ada yang lebih hebat lagi hadirin. Nih kalau ini keluarga Nabi, ada yang lebih tinggi lagi apa? Keluarganya Allah. Ahlullah. Ya, keluarganya Allah. Keluarga Nabi aja udah luar biasa. Bagaimana keluarganya siapa? Gimana jadi keluarganya Allah? Bikin kakak gitu, tulisin gitu. Cara untuk menjadi keluarganya Allah adalah dengan cara kita menjadi ahlul Quran. Ya, termasuk orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Jadi begitu hadirin. Kalau kita bukan seorang keluarga Nabi, jangan bersedih. Jadilah orang bertakwa, maka kita termasuk ke dalam ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh ya. Tuh. Jadi kalau kita baca sholawat, baca yang lengkap kalau bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita masuk ke situ. Ya. Jangan pelit-pelit, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, ini sekarang lagi zaman hasud hadirin, fitnah. Ya, ada orang tidak senang dengan keluarga Al-Ba'alawi, keluarga para habaib, keluarga zuriyah Nabi. Kenapa? Karena mereka pengen dimuliakan seperti keluarga habaib. Ya. Padahal kita nggak perlu mencari kemuliaan dari manusia, cukup kemuliaan dari siapa? Allah. Kemuliaan dari manusia semua hadirin. Berapa banyak orang yang dimuliakan oleh manusia, disanjung oleh manusia, tapi jatuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah nyamuk itu mati cuman lantaran tepukan? Ya. Jadi kalau orang nyanjung kita, orang tepukin kita, orang senang dengan kita, jangan berbangga, jangan senang sebelum Allah senang sama kita. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jikalau bukan engkau yang marah kepadaku, kata Rasulullah, maka aku tidak peduli apa kata orang lain itu hadirin. Ya, nah ini. Terus bagaimana Ustadz? Saya lihat di Facebook, di YouTube banyak orang yang mencela keluarga Rasulullah, yang menganggap Bani Ba'alawi terputus sanadnya. Biarin, terserah. Ya. Kita nggak usah komentar, kita nggak usah tanggapin, apalagi diyakinin. Nauzubillah min dzalik. Ini salah satu bukti. Salah satu keluarga Ali Ba'alawi yang dulu ada di Mekah, ya.
Di dalam kitab Qami At-Tughyan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada orang hadirin, ya, itu paling gedek sama yang namanya keluarga Nabi. Ulama bukan orang biasa, ulama hadirin. Ya. Ini yang bahayanya di situ. Ulama, ahli ilmu, ngerti kitab, ngerti nahwu sharaf dan sebagainya, itu dengki dengan keluarga Nabi. Ya, baik ya. Tuh. Lantas satu malam dia bermimpi bertemu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tuh. Kenapa di mimpinya ditegur tuh ulama? Ya. Ditegur, dibilangin ente nggak ada urusan sampai keturunannya sampai anak-anakannya. Ya, jadi kalau keturunan Nabi punya salah, bukan kita yang berhak untuk menegurnya. Siapa? Iya keluarga. Ya. Kita punya tetangga kita berantem, kita nggak berhak negur tetangga kita sebelum keluarganya yang negur hadirin. Ya. Apalagi min jihatin nasab, kita di bawah Rasulullah. Ya. Bukan haram, bukan, adab kita. Adab. Sama, kita punya guru kita punya anaknya bandel, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, anaknya kiai bandel, anak guru kita bandel, apa berhak kita menegurnya? Belum. Tunggu dulu keluarganya yang negor. Ya. Tunggu apa? Keluarganya. Kalau keluarganya nggak negor, nggak ada yang bilangin, nah baru kita berhak untuk menegurnya sesama muslim. Jadi ada adabnya hadirin. Sama jadi imam, bolehkah kita siapa aja jadi imam? Silahkan. Cuman adabnya kalau kita masuk masjid, lihat dulu ada imam rawatib nggak? Ada yang biasa ngimamin nggak? Kalau ada yang biasa ngimamin, imamin dah. Yang ngimamin, yang biasa. Tapi kalau nggak ada sama sekali, jamaah tengok-tengok, kagak ada jamaah, kagak ada imam, boleh nggak imam? Boleh, silahkan tuh ya. Jadi adabnya seperti itu hadirin. Ya. Jadi ada beberapa hal yang dipandang sama ulama termasuk adab tuh ya. Makanya ketika kita punya masalah dengan keluarga Rasulullah, baik dari jalur Hasan maupun jalur Husain, maka sama saja kita punya masalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita nggak boleh hadirin mencari-cari aib kekurangan ulama, nggak boleh, naudzubillah. Ya, mencari-cari itu maksudnya nanya-nanya orang. Ini ente tahu nggak sih Ustadz ini kira-kira dia kebiasaannya ngapain aja? Maksudnya nanya yang jelek. Ini orang aibnya apa? Kekurangannya apa? Pernah punya masalah nggak di sini? Itu nggak boleh hadirin. Itu ulama aja nggak boleh, apalagi ulama dari jalur Rasulullah. Ulama dari kalangan habaib, nauzubillah min dzalik. Jelas paham ya? Tuh. Nah, jadi kita ketika masuk ke dalam masjid baca sholawat, baru kita baca doa Allahumma gfirli dunubi waftah li abwaba rahmati. Itu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa perkara yang mesti kita perhatikan manakala kita berangkat ke masjid. Tulis yang pertama ya adalah at-tawad, ya, berwudu di rumah ya. Jadi disunnahkan sebelum kita berangkat ke masjid ya, wudu dari mana? Dari rumah. Jadi yang paling afdol. Ya. Kenapa? Satu di antara sebab orang ya dianjurkan berwudu di rumah bukan di masjid, satu menghemat air wakaf. Kalau ini masjid dan ini wakaf, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Contoh di rumah kita air mati, kagak ada air, mati keran, mati air mesin air, ke masjid mandi haram hukumnya. Ya. Karena apa? Kepentingan pribadi. Baru boleh kita gunakan kalau kita habis mandi, kita sholat sunnah tahiyatul masjid atau kita sholat sunnah yang lain. Baru boleh hadirin. Karena masih ada kepentingannya buat yang nggak boleh masuk masjid, mandi, pulang lagi hadirin. Itu nggak boleh. Kita pakai fasilitas masjid bukan untuk maslahat masjid. Ingat nih hukum fikih ya. Kalaupun pengen pakai silakan, darurah. Bagaimana caranya? Bayar. Bayar. Masukin duit ke kotak amal. Ya. Kita nih kadang-kadang ngelihat banyak supir taksi, supir angkot, kencing di mana tuh? Kencing di pintu hadirin. Ya. Ini bukan akhlak Islam. Ya. An-nadzafatu minal iman, at-tuhuru syatrul iman. Ini kencing di pintu apa itu? Pintu angkot. Seandainya dia ke masjid, ahsan nggak? Ahsan ke masjid. Dia ke masjid kencing di situ, habis kencing di wudu, habis wudu tahiyatul masjid, habis itu sholat duha atau sholat sunnah yang lain, pahalanya gede, nambah daripada kencing di pintu, udah ngotorin
jalanan, ganggu orang, ya nggak cebok hadirin. Tuh. Cebok nggak kalau sopir angkot kencing? Saya sih belum pernah lihat ya. Mungkin jamaah pernah lihat kali. Dipakai istinja nggak tuh? Hah? Pakai tanah nuh nggak, dehem nggak tuh? Jongkok nggak kencingnya, jongkok nggak? Kagak hadirin. Udah nggak ada sunnah-sunnahnya itu hadirin. Padahal apa susahnya? Ya angkot mampir ke masjid, apa susahnya? Sekarang masjid banyak yang di pinggir jalan kok. Betul nggak? Ya. Nggak ada yang sulit, asal mau aja. Ya. Sopir Gojek, ya ojek online, Johor dia nggak sholat. Alasannya apa? Celananya kotor gitu. Bawa celana dari rumah, bawa sarung, bawa gomis, siapin dari rumah. Giliran nonton konser aja siap tuh ya, dari rumah pakai baju Gojek, ntar sambilan mau nonton konser udah siapin bajunya semua tuh. Giliran buat sholat aja kagak disiapin hadirin nih. Jadi kalau kita pengen ke masjid, wudunya dari mana? Lalu yang kedua, di dalam sebuah riwayat disebutkan ada beberapa fadilah ya orang yang berwudu di rumah. Dalam hadis, ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki yatatohhar, dia bersuci, fayuhsinut tuhur, kemudian dia perbagus ya cara bersucinya, summa ya'midu ilal masjid, kemudian dia berangkat menuju masjid, min hadhil masajid, illa kataballahu lahu, melainkan Allah tuliskan untuknya bikulli khatwatin, tiap-tiap langkah yang dilangkahinya, ya yahtuha hasanah, Allah catat satu kebaikan tiap langkah. Ya, makanya ada sebagian guru-guru kita yang memahami hadis ini secara tekstual. Dia kalau ke masjid langkahnya dikit-dikit hadirin dia. Kalau mungkin kalau yang jangkung kayak saudara-saudara kita nih langkahnya panjang ya, lebih cepat nyampenya. Kalau orang kita orangnya kecil-kecil ya, ke masjid langkahnya betul pendek-pendek, banyakkan dikit pahalanya. Ya, ada yang nyeletuk, Ustadz kalau naik motor apakah dihitung langkahnya gitu katanya. Wah nggak dihitung itu, soalnya kagak melangkah dia. Enggak. Sebenarnya makna ya akan dituliskan pahala tiap langkah dalam ilmu balaghah, yaitu namanya bahasa kiasan saja. Ya, bahasa apa? Kiasan tuh. Kasihan Ustadz yang rumahnya dekat sama masjid, ya kesandung nyampe, pahalanya kagak itu dia. Ya enggak. Karena makna langkah tersebut maknanya adalah kiasan, artinya Allah tulis pahala yang banyak buat dia hadirin. Ini kalau kita memahami hadis dengan balaghah, maka jangan sampai kita salah memahaminya. Ya. Bisa dua makna tuh, bisa maknanya tekstual hakiki, bisa maknanya majazi. Lalu yang kedua, wa yarfa'uhu biha darajah, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, Allah hapuskan segala sayyi'ah, ya, kesalahan-kesalahannya. Kalimat sayyi'ah itu berbeda dengan dzunub hadirin. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, itu berbeda antara dzunub dengan sayyi'ah. Kalau dzunub dosa besar, kalau sayyi'ah dosa kecil. Jadi orang ke masjid itu yang diampunin dosa apa? Dosa kecil, bukan dosa apa tuh? Bukan dosa besar. Ya. Jadi yang kalau malam, maaf, misalnya malam habis pacaran, habis nongkrong sama janda sebelah, ya. Baik-baik sama janda sebelah doang badannya tuh. Dia kemudian pagi ke masjid berangkat, itu kalau dia nggak tobat nggak diampunin sama Allah. Tapi kalau dosa kecil hadirin, dosa kecil tuh gini, kita naik motor lihat perempuan di jalanan buka aurat tuh dosa kecil. Dianggap kecil kalau tidak istiqomah. Kalau dosa kecil diistiqomahin, lama-lama jadi apa? Gede. Ngelihat perempuan di pinggir jalan, astagfirullahalazim, lurus lagi, kecil. Tapi kalau lihat perempuan di pinggir jalan, astagfirullah, ngikutin palanya begini tuh, sampai nengok itu jadi apa tuh? Besar. Apalagi sampai muter balik minta nomor tuh hadirin. Hati-hati. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi Allah ya tuliskan kebaikan, Allah angkat derajat, dan Allah hapuskan dosa-dosa kecilnya. Itu ya. Bahkan pernah saya kisahkan dulu ya, ada orang pengen ke masjid. Ketika pengen berangkat ke masjid dihalang sama setan. Ya, diselengkat. Cuman dia nggak lihat. Diselengkat, jatuh, bajunya kotor, pulang ke rumah, ganti baju, ya, berangkat lagi ke masjid.
Sampai yang kedua diselengkat lagi, jatuh lagi, kepleset lagi, kotor lagi bajunya, pulang sampai rumah ganti baju lagi, sampai yang ketiga kali nongol nih setan berwujud manusia. Ya fulan, ya fulan. Ya Allah, ente nggak ada kapok-kapoknya ke masjid. Aneh udah selengkat ente udah jatuh, baju ente kotor, ente balik lagi ngambil baju, berangkat lagi. 2 kali begitu. Tahu nggak ente? Ketika tadi ente jatuh, ente pulang ke rumah, ente ganti baju, ente berangkat ke masjid lagi, itu dosa satu rumah ente diampunin sama Allah. Pas ente jatuh lagi yang kedua, ente pulang, ente berangkat lagi, dosa satu kampung diampunin sama Allah berkat ente ini. Dan ketiga kali ketiga nih, saya takut dosa seluruh orang diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kalau ke masjid ya, kalau baju kotor balik lagi, kalau handphone ketinggalan balik lagi. Ini wah, handphone ketinggalan, pulang ke rumah kagak balik. Kenapa? Ditarik sama bininya, udah bang jamaah sini aja itu. Bukan jamaah malah berjamaah tuh ya, hadirin tuh ya. Lalu kemudian ya, setelah kita berwudu di rumah, berangkatlah kita ke masjid. Tapi sebelumnya Allah berfirman, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah zinah. Ya, dalam bahasa Arab kalimat zinah maknanya perhiasan. Cuman ulama berbeda pendapat tentang makna zinah. Satu, yang pertama maknanya adalah satrul aurah, menutup aurat. Ya, artinya apa? Pakailah pakaianmu atau pakailah perhiasanmu, maksudnya sebelum ke masjid kalau bisa nutup aurat. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Nutuplah aurat, tutuplah aurat ketika kamu masuk masjid. Ini anjuran hadirin kalau kita ke masjid, kalau bisa udah pakai sarung, kalau bisa udah pakai koko rapi. Jangan dari rumah masih pakai kaos bola, pakai celana bola, kain digantungin di sini itu, baju koko digantungin, ajan lagi hadirin. Ini mafi adab, nggak ada adabnya hadirin. Ya, di sini sih nggak ada, di sini nggak ada ya, nggak ada di sini. Belas itu tuh pojok tuh. Jangan hadirin. Kalau bisa udah rapi dari rumah, yang pakai sorban bawa sorbannya, yang pakai imamah udah pakai imamah dari rumah, kalau bisa dari rumah tuh udah pakai rapi. Nah, cuman jangan lupa niat memakai baju, jangan lupa nih niat ya. Kalau kita pakai baju itu bisa saja baju itu menyebabkan kita dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mendengar teman-teman kita dari kalangan salafi mengatakan bahwasanya orang yang memakai celana di bawah mata kaki maka orang tersebut di dalam neraka. Itu bisa jadi hadirin sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi li ajli madza? Karena apa orang tersebut masuk neraka? Li ajlil kibriya wal khuyala. Karena kesombongan, karena keangkuhan hadirin. Ya. Maka siapapun yang ke masjid pakai baju bagus, maka cek dulu niatnya untuk apa pakai baju bagus ke masjid. Apakah untuk kita menghormati Allah karena pengen berjumpa dengan Allah, atau kita pengen membanggakan diri kita di hadapan manusia? Na'udzubillah min dzalik. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik daripada kesombongan. Nggak masuk surga hadirin. Bisa nggak baju bikin kita sombong? Bisa. Motor bisa nggak bikin sombong? Bisa, apapun bisa hadirin. Termasuk mohon maaf ngajar. Ngajar. Makanya diwanti-wanti, ya Allah jangan sampai naudzubillah saya selaku pengajar merasa lebih baik dari antum semua. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau kita ngapa-ngapain usahakan jaga apa? Jaga hati, jangan sampai sombong. Ya. Nah, jadi ketika kita pakai baju, kita berniat, saya pakai baju untuk nutup aurat, saya pakai baju untuk menghormati Allah, masuk masjid dengan pakaian yang bagus, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin dipuji. Tuh, aman kita insyaallah. Ya. Lalu kemudian setelah kita keluar memakai baju yang rapi, tadi dikatakan ya, khuzu zinatakum, kata ulama yang kedua pendapatnya, pakailah pakaian yang bagus. Ya, zinah maknanya pakaian yang bagus. Ya, kalau saya mau tanya, kalau orang pakai kaos kutang nutup aurat nggak? Sholat pakai sarung, pakai kaos kutang nutup aurat nggak? Nutup. Yang penting apa tuh? Usar rame dengkul, kejaga kan begitu. Tapi bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau orang itu sholat pakai pakaian yang terbaik. Dalam artian pakaian yang pantas kita pakai ke masjid, tuh ya.
Datang ngapel ke rumah calon mertua, pakai koko, pakai gamis, rapi banget. Sholat pakai sarung, pakai kaos bola, belakang nomornya 8 Zidane begitu nomornya. Ya. Orang baca, wah salah tuh, Zidane bukan nomor 8, Zidane nomor 10 begitu jadinya. Orang yang lihat baju ini jadi protes, jadi mikir ya. Apalagi tulis nama-nama alumni belakang sini tuh. Kucai, Kilai, Ucup, wah, dibaca tuh. Ya kalau bisa pakai cari baju yang polos, kalau bisa, kalau nggak bisa jangan maksa, ya. Ada orang, ya ini kasus cerita gitu ya. Ada orang dia itu berangkat ke masjid, kebetulan banget dia tuh lupa bawa baju yang polos. Ini saking jahilnya nih orang, karena takut dia itu salah, akhirnya nggak pakai baju. Kenapa? Badan gue polos gitu katanya tuh, badannya polos. Salah juga hadirin. Ya. Jadi tadi kembali lagi, pakai baju harus dengan apa? Niat. Lalu setelah pakai baju, kita pengen berangkat ke masjid. Nah, jangan lupa pakai sendal. Nah, ya, pakai apa tuh? Sendal. Ya, zaman dulu memang zaman Rasulullah, ya, ada beberapa orang nggak pakai sendal. Kenapa? Zaman dulu sendal susah hadirin. Zaman sekarang gampang nggak sendal? Gampang. Mau beli online yang murah ada, di warung ada, tuh ya. Bahkan sunnah termasuk berangkat sholat pakai sendal. Kenapa? Rasul pakai sendal hadirin. Nanti kapan-kapan waktu kita akan jelaskan, kita akan kasih gambaran bagaimana visual gambar sendalnya Rasulullah. Ya. Jadi Rasul pakai sendal, bahkan Rasul sholatnya pakai sendal hadirin. Ini kalau masih pakai tanah nih, antum pakai sendal semua kemari. Cuman lihat dulu, cek ada tai kucing nggak di bawah tuh. pengen masuk masjid, takutnya ada apa tuh? Ada tai kucing. Kan kita lihat nih di pinggir jalan kan banyak banget tuh ya. Zaman dulu kucing masih sopan, habis berak ditutupin. Zaman dulu masih punya adab, belajar taklim muta'alim gitu kucing. Zaman sekarang kucing udah nggak punya adab, dia buang hajat di mana aja, kagak ditutupin. Kenapa hadirin? Kalau dulu ditutupin pakai pasir, sekarang udah kagak ada pasirnya diambil ame manusia. Akhirnya dia suul adab gara-gara siapa ya? Jadi kita jangan salahin hewan. Jangan salahin binatang masuk ke perumahan. Kenapa? Dulu tuh rumah saya, dulu nih rawa tempat tinggal saya, sekarang jadi rumah gede. Dia masuk, habis pulang kampung mudik dari Tegal tuh, ular tuh. Masuk lah, kok udah jadi perumahan, kaget dia. Ya, itu persis sama kayak kita berangkat ke kampung, udah 30 tahun nggak ke kampung, pulang kampung beda nggak? Beda, udah jadi apa tuh? Perumahan. Habitat rumah mereka sekarang sudah jadi apa? Perumahan tuh ya. Dulu rawa, kalau kata orang dulu tempat jin buang apa tuh? Buang anak. Sekarang rawa-rawa udah pada jadi perumahan. Nah di kampung saya Sawangan, ibu ada orang Sawangan sini, orang Citayam, orang Depok tuh. Itu dulu Depok isinya sawah, rawa, ngempang. Sekarang udah jadi perumahan. Rawa, ngempang itu tempat jin jahat kata ulama. Jin-jin kafir tinggal di mana tuh? Di rawa. Ya. Nah ketika dibikinin perumahan, akhirnya apa? Jinnya hijrah tuh ya. Pulang kampung. Makanya sekarang jarang kuntilanak kan jarang kan. Dulu kita masih bocah-bocah nih mau ngaji takut kuntilanak katanya, serem. Di pohon waru, di pohon bambu, di pohon nangka, di pohon angsana ada kuntilanak begitu kata orang dulu. Sekarang takut gak? Enggak, kuntilanak udah jadi orang semua sekarang. Dia masuk TikTok, dia masuk Instagram, dia masuk YouTube joget-joget, itu dulu kuntilanak tuh tadinya tuh ya. Dipakuin kali palingnya tuh. Nah, ya. Nah, ketika pakai sendal, ini hadirin dalam kitab disebutkan berbeda dengan pakai sepatu hadirin. Sunnahnya kalau pakai sepatu, sunnahnya duduk. Kalau pakai sendal, sunnahnya diri. Ya. Jadi kalau kita jalan, berangkat kemana-mana pakai sepatu kalau bisa duduk. Ya. Apalagi sepatunya pakai apa tuh? Pakai tali. Ya. Kenapa? Kalau antum diri, takutnya antum jatuh, baju antum kotor. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Busyrul Karim kalau nggak salah ya. Lalu kemudian kalau pakai sendal sunnahnya diri. Tuh ya, bukan duduk sunnahnya. Sendal sunnah diri. Kecuali sendalnya yang sulit dipakai. Ya, mungkin sendalnya ada apanya tuh? Ada itunya apa namanya? Yang dibalik kaki tumit tuh ya, ada itunya talinya tuh. Nah, boleh pakainya duduk. Itu anjurannya seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita pakai sendal usahakan kaki kanan. Ini masalah sepele hadirin. Kita berangkat kemana-mana, sendal yang kanan jauh, sendal yang kiri dekat. Yang mana dulu kita masukin, kiri apa kanan? Biasanya kiri dulu masuk. Sebenarnya nggak begitu hadirin. Ada cara yang mudah kalau kita ketemu hal kayak begitu. Ini contoh ya. Saya pengen jalan, sendal saya
Yang kiri, yang kanan jauh, yang kiri di sini. Gimana caranya? Injak sendal yang kiri, injak, masukin kaki yang kanan. Tuh. Balikin lagi, baru pakai yang kiri. Tuh, begitu hadirin. Oke. Atau yang kedua, kalau kita mau masuk WC, masuk WC kan pakai sendal tuh. Kita masukin kaki kiri, tapi ntar masuk kaki kiri sendalnya. Kita melangkah kaki kanan, ya itu salah, walaupun bener sendalnya. Jadi caranya masukin kaki kiri, injak sendal kirinya, baru masukin kaki kanan, masukin kakinya ke sendal, baru kaki kirinya masukin ke sendal. Caranya. Nah ini amaliyah yang praktis hadirin. Kita nggak perlu rumit-rumit ya. Yang begini-gini kita jalanin hadirin kalau bisa. Nah masalahnya kita pengen ngamalin tuh tadi pakai sendal yang begitu, sendalnya belum beli di kamar mandi gitu ya. Ada gak di kamar mandi sendal? Kalau belum beli hadirin, ya belinya yang bagusan dah, jangan yang swallow ya. Kalau yang swallow ntar lama-lama jadi hitam tuh. Tadinya putih tuh sendal, lama-lama jadi apa tuh? Jadi hitam saking kelamaannya. Mungkin udah 3 tahun belum diganti tuh ya. Kata Kang Sendal kasihan, kalau dagangan aneh nggak laku-laku ya. Ada orang pakai siwak hadirin, pakai siwak. Saya tanya, ente siwak berapa lama tuh? Udah 3 tahun, astagfirullah 3 tahun. Siwak jangan lame-lame kita pakai ya. Kalau bisa ya, biar bagus kan karya yang baru yang bagus. Ya. Makanya uniknya siwak itu ada jinnya deh. Kalau kita pakai ntar hilang. Makanya beli jangan atu, belinya 10, 1 pak 12, 20 begitu hadirin. Ya. Jadi kalau kita tadi pakai sendal tuh ya, kalau bisa beli yang bagus biar awetan dikit nggak apa-apa. Nah setelah kita pakai sendal tuh ya, lalu kita jalan ke masjid. Nah pas sampai masjid, persis depan masjid baru baca doa ini itu ya, a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim. Nah intinya tulis hadirin ada 6 perkara yang mesti kalau bisa kita kerjakan di masjid. Yang pertama tulis, yang pertama kita membaca bismillah ya, masuk masjid baca apa? Bismillah. Yang kedua yang kita kerjakan ketika masuk masjid ya adalah membaca sholawat ala Rasulillah, membaca sholawat. Allahumma sholli ala bi ayyi sighatin kanat, dengan bacaan yang gimana aja sholawat. Mau sholawat tibil qulub boleh, mau sholawat Jibril boleh, mau Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Yang penting baca apa? Sholawat. Ya. Lalu yang ketiga setelah kita membaca sholawat, ya disunahkan membaca doa masuk ke dalam masjid. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar bacanya apa ya? Waftahli abwaba fadlik ya. Lalu yang selanjutnya setelah kita membaca doa dianjurkan niat iktikaf tuh ya, nawaitul iktikaf madum tufihi lillahi ta'ala. Nah ini cuman hadirin, ini perkara sepele sebenarnya. Kita nggak perlu jadi alumni pesantren, nggak perlu belajar nahwu shorof, nggak perlu belajar balaghah untuk mengamalkan ini. Siapapun bisa. Cuman masalahnya biasa atau enggak itu hadirin. Ini masalah kebiasaan doang. Antum pakai siwak, ya. Antum pakai sekali terus hilang, besok belum tentu pakai lagi. Karena belum biasa, belum jadi habit. Ya. Bagaimana caranya? Dawamkan selama 40 hari. Arba'ina yauman, 40 hari. Antum ulang-ulang, antum masuk masjid, baca doa, baca sholawat, baca niat iktikaf. Niat iktikaf hadirin, saya yakin di antara kita pasti ada yang lupa niat iktikaf tadi. Pasti ada yang lupa. Kenapa? Nggak biasa hadirin. Ya. Apalagi kalau di kita tempat kita berbeda. Ya. Kemarin kita kedatangan Tuan Guru Mulia, ya Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu Habib Umar hadirin. Itu kalau di sana di Tarim, kalau kita sekarang subuh jam berapa tadi? Jam 4:35 ya. Itu kurang lebih sejam setengah udah di masjid hadirin. Jamaah sudah di masjid sejam setengah sebelum apa? Sebelum subuh ya. Itu kebiasaan mereka begitu. Masuknya baca bismillah, baca doa, kaki kanan tuh. Karena sudah biasa jadi biasa ya. Kemarin kita lihat tuh jadwal Habib Umar tuh ya. Ngajar subuh, daras subuh jam 3 udah bangun hadirin sholat, wirid subuh, ngajar daras subuh, acara sampai tengah malam baru tidur jam setengah 1, kadang jam 1 hadirin. Coba berapa jam tidurnya? Cuman sejam, 2 jam, 3 jam paling banyak
Sekarang kita hadirin sehari tidur 3 jam gimana? Masduh, pusing, puyeng pala kita. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ya, kenapa Habib Umar kok umur 60 itu bisa tidur hanya 1 jam 1 hari, bahkan setengah jam kadang-kadang. Sehari loh Pak. Kalau kita bisa setengah jam sehari, besok nombok 3 hari. Nombok tuh ya. Ada orang nanya gitu, Ustadz ada gak sih amalannya? Nah ini saya punya guru Ki Abdul Hamid ngajarin amalannya. Jadi saya punya teman ikut umroh bareng beliau pun sama, guru kita Ki Abdul Hamid pun sama begitu juga. Yaitulah amaliyah kebiasaan para aulia, tidurnya sedikit. Ada 4 yang diamalkan para wali-wali. Yang pertama qalilun naum, dikit tidurnya. Kalau kita dikit-dikit tidur, ngaji tidur, pulang tidur, malam tidur, di kantor tidur. Yang kedua qalilul kalam, dikit ngomongnya. Yang ketiga ya qalilut ta'am, dikit makannya ya. Qalilun naum, qalilul kalam, qalilul ta'am. Yang keempat ya. Apa yang keempat? Sedikit bergaulnya. Jarang main ya. Jarang bergaul. Jadi nggak duduk kecuali tempat duduknya baik. Itulah para aulia sholih itu ya. Nah setelah orang niat iktikaf, nah masuklah dia ke masjid itu. Ngapain? Dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya siapa yang masuk ke masjid maka jangan dia duduk hatta yusalliya ya raka'atain ya, atau kama qala Rasulullah SAW dalam hadis yang lain hatta yarka' raka'atain, sampai dia itu sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid ya. Cuman hadirin, kalau kita sholat tahiyatul masjid dalam kondisi belum azan datang nih ya. Ya ini ulama-ulama Masya Allah ya, saya tadi baca dalam kitab Ihya ada salah seorang ulama mengatakan ya, saya 20 tahun ya, tidaklah saya datang ke masjid melainkan muazin belum azan gitu ya. Luar biasa amalannya ulama nih ya. Kalau zaman-zaman kita udah ke masjid udah cakep, apalagi bisa datang sebelum apa? Sebelum azan. Itu udah cakep banget itu ya. Amalan yang berat, amalan para aulia. Sampai ada salah seorang ulama dikisahkan beliau itu nggak pernah sholat di saf yang belakang, kedua, ketiga, apalagi yang terakhir. Selalu beliau itu sholat paling depan. Selalu itu. Selama sholat 20 tahun di depan terus. Ya. Ini amal orang-orang dulu, istiqomah. Shafil awal. Sampai suatu hari ini ulama telat datang sholat paling belakang. Ya, setelah sekian puluh tahun telat sholat paling belakang. Ketika dia sholat paling belakang merasa malu. Apa kata orang nih saya sholat di belakang gitu. Akhirnya dia baru ngeh, ya Allah, berarti selama ini saya sholat di depan hanya karena takut apa kata orang, bukan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikodok lagi semua sholat yang 20 tahun tadi, subhanallah. Karena dia merasa itu sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh luar biasa ya. Nah ketika kita masuk ke masjid hadirin, dalam kondisi normal tadi kalau kita datang belum azan disunahkan tahiyatul masjid. Setelah itu salam, azan, baru sholat qobliyah ya. Ini yang muskilah hadirin kalau sholat Jumat. Kalau azannya cuman sekali, ini nih ya. Sholat Jumat azan 1 kali, itu kalau kita sudah datang nggak boleh qobliyah hadirin. Ingat ya. Ini kalau kita sholat di masjid yang 2 kan dikasih kesempatan qobliyah tuh. Ya. Kalau sholat yang cuma 1 hadirin bisa jadi makruh itu kita sholat qobliyah kalau azannya cuma sekali. Maka syaratnya kalau kita mau qobliyah datang ke masjid dalam kondisi itu pas azan. Ketika azan kita diri jangan duduk ya. Setelah azan kita sholat qobliyah dan tahiyatul masjid secara bersama-sama. Itu boleh. Yang nggak boleh datang sebelum azan, duduk pas azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, khotib naik, kita sholat naik, makruh hadirin. Nggak boleh sholat sunnah, khotib lagi khutbah. Illa tahiyatul masjid, kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau di sini aman. Habis azan
Salat sunnah tuh. Coba kalau di kantor dah, hampir rata semua kantor-kantor, instansi pemerintah sekarang azannya cuman sekali. Ingat omongan saya, kalau lagi di masjid datangnya itu pas sebelum azan, nggak usah pakai apa? Qobliyah. Jelas ya? Tuh. Nah, sebegitu pentingnya tahiyatul masjid, Rasul pernah negor salah seorang jamaah. Rasul lagi khutbah hadirin. Ada salah seorang ya sahabat Rasulullah langsung duduk, ditanya sama Rasul, ya fulan, ente sudah tahiyatul masjid? Belum. Sholih. Sahabat bangun lagi sholat. Pelajaran yang bisa kita ambil ya dari hadis tadi, begitu pentingnya sholat tahiyatul masjid. Nah, saking pentingnya kata ulama, kalau kita nggak bisa mengerjakan tahiyatul masjid, mungkin sebab belum wudu, atau mungkin sebab lagi taklim, ya, atau mungkin nggak memungkinkan kondisi kita, ya, maka diganti dengan membaca al-baqiyatus sholihat. Ya. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali bacanya? Tulis kalau dia itu belum wudu baca 3 sampai 4 kali. Kalau belum wudu, ya, dianjurkan baca 3 atau 4 kali menurut versi Imam Nawawi. Kalau dia sudah wudu dan kebetulan ada taklim, ada pengajian kayak begini nih, jangan sholat, cukup baca 1 kali al-baqiyatus sholihat. Jadi beda hadirin antara yang belum wudu sama yang sudah wudu. Jadi kalau belum wudu datang berapa kali tadi? 3 atau 4. Tapi kalau sudah wudu cukup berapa? 1. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Aman, kita nggak kena tuh, ya. Maka begini hadirin, kenapa tahiyatul masjid penting? Kita kalau mau masuk rumah orang, ya, ucapin salam nggak? Salam. Yang kagak ngucapin salam berarti orang tersebut tidak punya adab sama sahibul bait, sama tuan rumah. Nah, sekarang kalau sahibul baitnya Allah, yang punya rumah siapa? Allah, rumahnya Allah, masuk nggak kayak salam, sul adab nggak? Sul adab. Sebegitu pentingnya tahiyatul masjid sampai ulama mengatakan yang nggak bisa tahiyatul masjid disunahkan baca al-baqiyatus sholihat. Kalau belum punya wudu berapa tadi? 3 atau 4 kali. Kalau sudah punya wudu cukup 1 kali. Jelas sampai sini? Tuh ya. Nah, setelah tahiyatul masjid barulah kita niat lagi di dalam masjid untuk memperbanyak ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, itulah ya amalan-amalan yang kita kerjakan mulai dari rumah sampai masuk ke dalam masjid. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang zikir-zikir apa yang kita baca. Karena di sini dalam kitab Al-Adhkar begitu banyak zikir-zikir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa zikirnya banyak? Agar orang nggak bosan. Agar orang nggak bosan. Ya, variasi. Ya, kalau itu aja bosan. Yang kedua, agar memudahkan kita. Ya, buat milih yang mana aja. Mau iftitah Allahu Akbar kabiro boleh, mau iftitah Allah mabait baini silahkan. Yang nggak boleh nyalahkan. Selama masih ada dalilnya, selama masih ada ulama yang membolehkannya, jangan kita salah-salahin. Walaupun kita belum tahu dalilnya, ya, karena dalil bukan hanya Al-Quran Sunnah, tapi dalil syariat ada kurang lebih 15. Ya, sekurang-kurangnya 10 dalil syariat. Di antaranya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, masalah mursalah, syar'un man qablana, ya, istihsan, ya, terus istishab, di antaranya lagi sadduz zara'i dan sebagainya. Nah, itulah dalil-dalil syariat yang mungkin orang awam nggak bisa mencernanya. Karena beratnya kita memahami dalil istidlal, maka ulama mengarang kitab. Kitabnya nggak pakai hadis, nggak pakai Quran, langsung arahan-arahan saja. Itu orang-orang dulu begitu mengajarkannya. Namun kita sekarang media sudah luas, kitab sudah banyak, silahkan beli kitab-kitab rujukan daripada apa yang dikatakan para ulama-ulama salaf kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup baca doa, mari ada yang bertanya dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Betul, ada yang mau nanya?